Shalom saudaraku, saya bersuka cita bisa bertemu saudara kembali melalui tayangan ini. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada pelajaran kemarin. Kemarin saya sudah menyampaikan kebenaran tentang bertekun dalam firman. Dan ini masih satu rangkaian dalam judul yang disebut seri keintiman ilahi. Saya akan bacakan firman Tuhan, mengulangi kembali apa yang saya bagikan pada pertemuan yang lalu. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudara, ayat ini akan terus saya ulang-ulang setiap saya mengajar tentang seri keintiman ilahi ini, karena ini satu hal yang sangat vital sekali, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan berkata, orang percaya harus melatih diri untuk beribadah. Apa itu yang disebut melatih diri untuk beribadah? Atau apakah disebut latihan ibadah itu? Nah, latihan ibadah itu saya coba baca dari terjemahan lain. Di sana mengatakan yaitu menjaga kehidupan rohani kita supaya tetap sehat. Jadi saudaraku, Allah menghendaki saya dan saudara memiliki kehidupan rohani yang selalu sehat. Sekali lagi saya katakan, Allah menghendaki saya dan saudara memiliki kehidupan rohani yang sehat. Dan salah satu latihan rohani yang buat kehidupan kita adalah meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Nah, pada pelajaran yang lalu saya sudah mengajar saudara tentang bertekun dalam firman Tuhan. Nah, malam ini saya akan mengajar tentang bertekun dalam doa. Kita buka firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 1. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Wow, luar biasa. Saudaraku, kalau murid-murid Yesus sampai datang kepada Tuhan Yesus berkata, Tuhan, ajar kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Berarti saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus benar-benar melihat dengan mata kepala mereka sendiri dampak dari kehidupan doa Tuhan Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Artinya apa? Doa yang benar itu membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, saudaraku, apa sebenarnya doa? Nah, kalau saya baca dari search di Google, cari lihat dari kamus bahasa Indonesia, saudara, pengertian doa adalah permohonan atau permintaan yang ditujukan pada Tuhan. Doa adalah salah satu bagian dari hubungan kita dengan Tuhan. Salah satu cara memulai hubungan kita, membangun hubungan atau bersekutu dengan Tuhan adalah dengan meluangkan waktu berdoa. Nah, saudaraku, kenapa orang Kristen perlu berdoa? Kenapa Anda dan saya harus berdoa? Kita akan lihat firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 2. Firman Tuhan berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya ulangi lagi bagian terakhirnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudaraku, kenapa kita perlu berdoa? Alasan pertama kita perlu berdoa, karena dengan doa kita bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi hidup kita. Nah, saudaraku, mungkin ada di antara saudara pernah menerima nubuatan dari seorang hamba Tuhan, bernubuat bahwa saudara akan mengalami ini atau mengalami itu, saudara akan menerima ini atau menerima itu. Nah, saudaraku,
Apakah nubuatan itu sudah terjadi dalam hidup saudara? Kalau belum, doakan nubuatan itu. Doakan janji-janji Tuhan itu supaya terjadi. Jadi saudaraku, doa adalah salah satu sarana yang diberikan Tuhan supaya janji-janjinya atau firman-Nya itu digenapi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Nah, sekarang yang kedua, kenapa kita perlu berdoa, saudaraku? Kita lihat dari Matius 26 ayat 41, saudara. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Yang pertama, doa adalah jalan supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua, saudara, kenapa kita berdoa? Doa itu menjaga hak kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Sekali lagi, doa menjaga kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, saudaraku, berdoa itu sangat penting. Sekali lagi, doa itu sangat penting supaya saudara dan saya tidak mudah jatuh dalam dosa. Saudaraku, coba kita lihat sekitar kita, sekeliling kita. Kita akan lihat godaan untuk berbuat dosa begitu luar biasa. Apalagi sekarang dengan adanya internet, saudaraku, berita yang positif maupun negatif ada di hadapan kita. Tayangan yang negatif maupun positif ada di hadapan kita. Suka nggak suka, saudaraku, kita harus memaksa diri kita untuk berdoa. Sebab kalau saudara berdoa, saudara dan saya berdoa, maka itu akan menghindarkan kita supaya tidak mudah jatuh dalam dosa. Amin. Saudaraku, mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saudara sudah bergumul, bolak-balik minta ampun terhadap dosa tertentu. Mungkin saudara jatuh dalam dosa A, minta ampun, jatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi. Kalau itu keadaan saudara, hidup saudara, mulailah membangun kehidupan doa saudara. Mulailah membangun kehidupan doa saudara. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh bertekun dalam doa, saudara tidak akan mudah jatuh dalam dosa. Ketika saya baru-baru bertobat, saudara, saya baru kenal Tuhan, ada seorang hamba Tuhan berkata kepada, bukan berkata, maksudnya dia mengajar, dia sampaikan begini, tidak berdoa atau kurang berdoa akan mendekatkan kita pada dosa. Sungguh-sungguh bertekun dalam doa akan menjauhkan kita dalam dosa. Yang disebut menjauhkan bukan berarti kalau saudara berdoa tidak akan ada godaan. Maksudnya ketika saudara bertekun dalam doa, bisa jadi godaan ada tapi saudara akan menang. Amin. Nah, saudaraku, yang ketiga, kenapa kita perlu berdoa? Kita lihat dari Daniel 6 ayat 4 dan 11. Firman Tuhan berkata, Daniel 6 ayat 4-11, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 11-nya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, ayat 4 mengatakan, saya ulangi lagi, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kenapa Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa? Jawabannya ada di ayat 11, saudaraku. Ayat 11 mengatakan, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Jadi saudaraku, Daniel memiliki roh yang sangat luar biasa.
Kenapa Daniel memiliki roh yang sangat luar biasa? Jawabannya ada di ayat 11. Karena Daniel terbiasa atau sudah biasa berdoa memuji Tuhan 3 kali sehari. Saya percaya yang Daniel lakukan, saudara, bukan 3 kali 5 menit atau 3 kali 10 menit. Saya percaya minimal Daniel berdoa dan memuji Tuhan minimal sekali berdoa memuji Tuhan 30 menit. Nah, saudaraku, nanti saudara baca Daniel Daniel pasal ini secara keseluruhan. Saudaraku, ada surat perintah atau ancaman yang dikeluarkan. Barang siapa menyembah atau berdoa kepada Allah selain kepada raja, maka orang itu dihukum. Berarti siapapun yang tidak menyembah raja, yang tidak berdoa kepada raja, orang itu akan dihukum. Tetapi saudaraku, Alkitab menyatakan walaupun ada ancaman hukuman, Daniel tetap menyediakan waktu untuk berdoa memuji Tuhan. Kenapa, saudaraku? Kalau Daniel sampai berani menempuh resiko seperti itu karena Daniel sudah mengalami berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Itu membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan Daniel. Saudaraku, apakah saudara rindu memiliki kehidupan yang luar biasa? Apakah saudara rindu urapan Allah bekerja dalam hidup saudara? Paksa diri saudara untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saudaraku, mungkin mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin gereja. Mungkin saudara saat ini sedang down, sedang gundah gulana karena melihat kok gereja lain berkembang ya, gereja saya biasa-biasa aja ya. Atau mungkin saudara bukan mungkin gembala, melainkan saudara seorang penginjil, pengkhotbah keliling. Saudara melihat kok orang lain pelayannya berkembang ya, sedangkan saya biasa-biasa aja ya. Saudaraku, kalau itu keadaan saudara, mulailah menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh bertekun di dalam doa. Jadi saudaraku, ada 3 alasan atau 3 dampak yang akan terjadi ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa. Yang pertama, ketika saudara berdoa, saudara akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua, ketika saudara berdoa, maka saudara sedang menjaga hidup saudara sehingga tidak mudah jatuh dalam dosa. Yang ketiga, ketika saudara berdoa, saudara akan menerima roh atau urapan yang luar biasa. Mungkin saudara berkata, "Pak, itu tetangga saya tidak pernah beribadah, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Kenapa dia kehidupannya begitu luar biasa? Segala kebutuhannya dicukupi." Mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini berpikir seperti itu. Baik, saya mau sampaikan begini, saudaraku. Memang kita harus hadapi kenyataan di sekitar kita. Banyak orang yang tidak beribadah, tapi mereka berlimpah-limpah dalam hal materi. Saya mau sampaikan, saudaraku, tanpa doa, seseorang tetap bisa berkecukupan. Tetapi ada tetapinya, saudaraku. Kalau ada orang berlimpah materi tanpa ibadah kepada Tuhan, kelimpahan materinya itu akan membuat dia terikat dengan banyak dosa. Coba saudara perhatikan orang-orang yang kalau saudara perhatikan orang-orang di televisi yang tertangkap korupsi, semuanya hampir sebagian besar itu orang-orang sudah beruang, saudara, orang sudah punya uang. Nah, yang mengherankan, mereka sudah punya uang banyak, tetapi masih aja kepengen mendapat uang dengan cara-cara yang tidak halal.
Ada banyak orang, saudaraku, ketika masih miskin, begitu setia kepada istrinya, tapi ketika sudah kaya, mulai cari wanita lain. Ini adalah gambaran, saudara, bahwa orang tanpa doa bisa saja dia jadi kaya, tetapi kalau orang berlimpah materi tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kekayaannya akan membuat dia terikat dengan banyak dosa. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan atau bagaimana caranya kita bisa membangun kehidupan doa kita? Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 6, saudaraku. Kita kita akan belajar dari doa Bapa kami. Kita buka firman Tuhan dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, saudaraku, sebelum membaca ayat ini, mengupas ayat ini ayat demi ayat, saudaraku, saya mau sampaikan, coba saudara pelajari baik-baik Matius 6 ini. Kepada siapakah Matius 6 ini dikhotbahkan? Nah, saudaraku, kalau saudara perhatikan ayat pasal 5 ya, di sana judulnya ada keterangan bertuliskan khotbah di bukit. Nah, siapa saja yang datang pada satu di bukit? Saudaraku, yang datang pada waktu itu di bukit bukan cuma murid-murid Yesus. Ada banyak orang dari kalangan luar Yesus itu juga yang datang, saudara, mendengarkan firman Tuhan itu. Artinya, orang yang sungguh-sungguh beribadah maupun orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah ada juga pada saat itu. Ini gambaran gambaran dari gereja Tuhan masa kini, saudaraku. Apa artinya? Matius 6 ayat 9 sampai 13 ini adalah pola dasar berdoa bagi setiap orang yang ingin mulai membangun kehidupan doa. Jadi, untuk saudara, mungkin di antara saudara yang menyaksikan ini, ada di antara saudara adalah orang yang masih sangat baru sekali dalam kekristenan. Saudara baru bertobat, baru terima Yesus, atau mungkin saudara baru ingin sungguh-sungguh membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Nah, ini adalah pola dasarnya, saudara. Kita lihat ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Nah, saudaraku, di sini ada kata-kata karena itu berdoalah demikian. Nah, adanya kata-kata berdoalah demikian itu bukan berarti kita harus menjiplak persis kata-kata ini, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau saudara baca kisah Rasul sampai Wahyu, kita tidak akan menemukan orang-orang kudus pada saat itu atau rasul-rasul berdoa menjiplak persis seperti ayat ini. Nah, saya punya keyakinan ayat ini adalah pokok-pokok doa yang seharusnya ada di dalam kehidupan doa kita. Nah, kita lanjutkan lagi, saudara, ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya membandingkan juga dengan Alkitab lain, saudaraku. Alkitab berbahasa lain dan yang ada penjelasannya. Dan saya juga membaca banyak buku tentang doa. Dan saya juga sudah terapkan dalam kehidupan saya. Nah, kalimat yang berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu mengandung satu pengertian adalah Tuhan mau anda dan saya mengawali doa kita dengan mengucap syukur dan menyembah nama Tuhan yang kudus. Sekali lagi, langkah pertama ketika saudara berdoa, naikkanlah ucapan syukur, doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, naikkanlah syukur, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Ada Alkitab, firman Tuhan di kitab Mazmur mengatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur dan halamannya penuh pujian. Apa artinya, saudaraku? Mulailah berdoa. Ketika saudara berdoa, mulailah dengan mengucap syukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, mulailah mengucap syukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang kedua, Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Nah, yang kedua, saudaraku, setelah saudara mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan, berdoalah supaya kerajaan Allah dan kehendaknya terjadi atas keluarga saudara, atas bangsa saudara, atas kota saudara. Sekali lagi, setelah saudara menaikkan syukur, penyembahan dan pujian kepada Allah, berdoalah supaya kerajaan Allah dan kehendaknya terjadi atas keluarga saudara, kota saudara, dan bangsa saudara. Nah, nanti saudara, semakin lama saudara bertekun dalam doa, nanti Tuhan akan tunjukkan kepada saudara untuk pengembangan ayat 10 ini. Tuhan akan tunjukkan kepada saudara kota-kota mana saja yang harus saudara doakan. Secara pribadi, saudaraku, pertama-tama saya belajar doa, saya mempraktekkan ayat ini. Karena saya lahir di Jakarta, ya saya doakan Jakarta. Lama-lama, saudaraku, Tuhan kasih hikmat bahwa saya harus berdoa buat kota ini, kota itu. Nah, nanti saudara juga akan mengalaminya. Jadi berdoalah supaya kerajaan Allah dan kehendaknya terjadi atas keluarga saudara, atas kota saudara, dan atas bangsa saudara. Nah, selanjutnya ayat 11. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Setelah saudara berdoa untuk kerajaan Allah datang atas keluarga saudara, kota saudara, dan bangsa saudara, berdoalah untuk kebutuhan saudara. Nah, saya ulangi di sini, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan, makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan, berikanlah kepada kami makanan sebanyak-banyaknya. Apa artinya, saudaraku? Bukan berarti Tuhan tidak ingin saudara berkelimpahan. Artinya, berdoalah apa yang menjadi kebutuhan saudara. Jangan berdoa yang aneh-aneh, saudaraku. Misalnya, saudara nggak butuh rumah mewah, tapi saudara berdoa, Tuhan berikan kepadaku rumah mewah itu yang seharga sekian M. Mungkin kebutuhan saudara cuma rumah yang harganya sekitar 900 sampai 1 M. Buat apa berdoa supaya saudara dapat rumah 5 M? Bukannya nggak boleh, saudaraku, tapi berdoalah sesuai kebutuhan saudara. Amin. Nah, selanjutnya, saudaraku, setelah saudara berdoa buat keperluan saudara, kita akan lihat Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudaraku, selanjutnya setelah saudara berdoa untuk keperluan saudara, saudara harus berdoa buat pengampunan. Yang pertama, kalau ada saudara punya dosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Bertobat dari dosa-dosa saudara. Sekali lagi saya mengatakan, kalau ada dosa di hadapan Tuhan, minta ampun, bereskan dosa saudara. Kenapa saya katakan dosa menghambat doa saudara dijawab? Sekali lagi saya mau katakan, dosa akan menghambat berkat Tuhan turun ke saudara. Dosa akan menghambat jawaban Tuhan datang dalam hidup saudara. Jadi, kalau ada dosa, bereskan dosa saudara. Dan yang kedua, pengampunan yang kedua, berdoalah melepaskan pengampunan kepada orang lain. Nah, saudara, apa maksudnya? Ketika ada orang melukai saudara, saudara katakan gini, Bapa, dalam nama Yesus, aku melepaskan pengampunan atas orang itu. Saudaraku, saya ngerti, yang namanya disakiti itu nggak enak, yang namanya dihianati itu nggak enak. Tapi, suka nggak suka, kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai kita, yang mengkhianati kita, yang menyakiti kita. Kalau tidak, saudaraku, doa saudara akan terhambat. Hati-hati, saudaraku. Jadi,
setelah saudara berdoa untuk keperluan saudara, berdoa untuk pengampunan. Pertama, untuk dosa saudara sendiri. Yang kedua, untuk dosa orang lain. Amin. Nah, selanjutnya kita lihat ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudaraku, selanjutnya saudara-saudara berdoa melepaskan pengampunan untuk saudara sendiri dan orang lain. Berdoalah minta perlindungan. Perlindungan apa, saudaraku? Di sini ada mengatakan, janganlah kami membawa ke dalam pencobaan. Nah, saudara mesti membedakan antara pencobaan dan ujian. Pencobaan itu bisa disebut godaan, saudaraku. Pencobaan sifat godaan. Nah, saudara berdoa, Tuhan, tolong aku supaya aku tidak menghadapi godaan. Kalau toh harus menghadapi godaan, beri kekuatan saudara menang atas godaan itu. Amin. Nah, saudaraku, saudara harus sungguh-sungguh berdoa supaya tidak menemui godaan. Nah, di sini juga ada kalimat, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa artinya, saudaraku? Saudara harus berdoa melakukan peperangan rohani. Saudara harus berdoa minta supaya keluarga saudara, diri saudara sendiri dilindungi oleh darah Yesus. Ayat ini juga mengandung makna bahwa kita harus melakukan peperangan rohani. Nah, tentang peperangan rohani ini saya tidak membahas itu di sini karena pada kesempatan ini, karena ini akan memakan waktu yang sangat panjang. Nanti saya akan siapkan waktu untuk mengupas hal ini. Jadi saudaraku, berdoalah minta supaya saudara dilindungi dari cobaan dan dari serangan setan. Usahakan setiap hari saudara berdoa supaya kuasa darah Yesus melindungi saudara, istri saudara, anak saudara, dan anggota keluarga saudara yang tinggal satu rumah. Apalagi saudaraku, saat ini seperti yang kita ketahui bersama, kita semua sama-sama sedang menghadapi pandemi. Kita harus berdoa supaya keluarga kita dilindungi oleh darah Yesus. Amin. Sekarang kita lihat ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudaraku, pada ayat 4:12 disinggung tentang pengampunan. Nah, pada ayat 14 dan 15 disinggung lagi, saudaraku, disebutkan lagi tentang pengampunan. Ketika saya merenungkan hal ini, saudaraku, saya dapat pencerahan seperti ini, bahwa mengampuni itu sangat-sangat penting, saudaraku. Sekali lagi, melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai kita, kepada orang yang menyakiti kita, dan kepada orang yang mengkhianati kita, itu sangat-sangat penting. Kalau saudara tidak bersedia melakukannya, maka itu akan menghambat jawaban doa datang dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak mau mengampuni orang lain, itu akan menghambat berkat Allah datang dalam hidup saudara. Nah, ini juga saudaraku, di dalam bagian kitab lain ini juga disebutkan. Coba kita lihat dari Markus 11. Saudaraku, di Markus 11 ini pada ayat 20 sampai 24 ini ada merupakan ajaran Tuhan Yesus bahwa kita harus percaya kalau kita berdoa, doa kita pasti dijawab. Yang kedua, dari ayat-ayat ini juga ada pelajaran bahwa kita harus memperkatakan doa kita harus memperkatakan janji Tuhan atas hidup kita. Nah, tapi saudaraku, di ayat 25-nya Tuhan Yesus menyatakan lagi tentang pengampunan. Ayat 25 dikatakan,
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26-nya, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wow. Saudaraku, ayat 24 ini, kalau sudah merenungkan, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Tuhan mengajar kalau kita percaya dan berkata, doa kita pasti akan dijawab. Doa kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kuasa Tuhan akan terhambat kalau kita tidak mengampuni. Mari saudaraku, belajar mengampuni, belajar melepaskan pengampunan. Amin. Jadi bagaimana caranya kita memulai doa? Yang pertama, ketika saudara mulai berdoa, naikkanlah ucapan syukur, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, berdoalah supaya kerajaan dan kehendak Allah terjadi atas keluarga saudara, atas kota saudara, dan atas bangsa saudaraku. Yang ketiga, berdoalah untuk keperluan kita. Sekali lagi, berdoalah untuk keperluan saudara, bukan keinginan saudaraku. Jangan menaikkan permohonan untuk yang aneh-aneh, untuk yang tidak saudara butuhkan. Yang keempat, berdoa pengampunan. Apa artinya? Kalau saudara ada dosa, bereskan dan minta ampun kepada Tuhan. Lalu kalau ada orang yang melukai saudaraku, berdoalah melepaskan pengampunan atas orang itu. Yang kelima, saudaraku, berdoalah minta perlindungan Tuhan. Minta perlindungan atas anak, istri, anak, dan keluarga saudaraku, dan orang yang satu rumah dengan saudara. Berdoa minta supaya darah Yesus membasuh mereka. Yang terakhir, yang keenam, ampunilah setiap orang yang berdosa kepada saudaraku. Amin. Nah, pada malam ini saudaraku, sebelum menutup tayangan ini, saya mau berdoa buat saudara. Amin. Nah, saya mau berdoa supaya kita semua boleh makin bertumbuh lagi. Setelah itu saya akan berdoa untuk saudara yang punya masalah dengan sakit penyakit. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa yang mengucap syukur buat malam ini Tuhan, kalau kami semua boleh menyaksikan tayangan ini. Aku berdoa ya Bapa buat setiap orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Karuniakanlah kepada mereka roh pengenalan akan Allah. Biarlah kami semua boleh semakin mengenal isi hati-Mu. Karuniakanlah juga kepada kami semua Tuhan hati yang takut akan Allah. Biarlah kami semua boleh selalu hidup di dalam kekudusan dan kehendak-Mu. Saudaraku, kita sudah dengar firman Tuhan tadi tentang pengampunan. Kalau ada di antara saudara yang masih jatuh bangun dalam dosa, minta ampun di hadapan Tuhan, bereskan dosa saudara. Kalau ada di antara saudara yang menyimpan luka, kebencian kepada sesamamu, lepaskan pengampunan kepada mereka. Lepaskan pengampunan. Kalau saudara tidak mengampuni, doa saudara tidak akan dijawab Tuhan. Berkat Tuhan akan terhambat datang dari saudara. Saudara, sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang mengalami sakit penyakit. Nah, sebelum saya mau berdoa buat saudara, saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan cacat. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala penyakit dan menyembuhkan bagian tubuh saudara yang cacat. Jangan berharap kepada saya, sebab saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, sebab oleh bilur-bilur Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, sakit saudara sudah disembuhkan. Amin. Mari saudaraku, saudara arahkan tangan saudara kepada tayangan ini.
Bapa, kami berdoa buat umatmu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Aku minta bila kuasa darah Yesus membasuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku minta Tuhan dalam nama Yesus, biar rohmu menjamah umatmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepada eh, roh jahat dan kuasa kegelapan yang membuat umat Tuhan sakit, dalam nama Yesus, saat ini juga aku perintahkan pergi dari kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, letakkan tangan saudara atas bagian tubuh saudara yang sakit. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, kepada bagian tubuh yang cacat, dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan berfungsi kembali dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa untuk saudara yang saat ini menderita kanker atau tumor. Letakkan tangan saudara di atas bagian tubuh saudara yang sakit. Di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan kuasa kegelapan yang merusak tubuh umat Tuhan dengan kanker dan tumor, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh umat Tuhan saat ini juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kanker dan tumor yang saat ini menggerogoti umat Tuhan, dalam nama Yesus, aku hancurkan kau semua dalam nama Yesus. Dalam nama aku hancurkan dan aku kutuk setiap tumor dan kanker yang saat ini ada di dalam umat Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap benih, akar dan sel kanker, dalam nama Yesus, aku hancurkan semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua sel kanker yang ada di tubuh umat Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam nama Yesus, aku perintah semuanya mati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada sumsum tulang belakang yang ada di tubuh umat Tuhan, dalam nama Yesus, aku perintahkan biarlah memproduksi darah yang murni dan sehat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kepada bagian-bagian tubuh yang dirusak kanker dan tumor, dalam nama Yesus, aku perintahkan dalamnya jadilah sembuh dan jadilah baru dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan supaya sel-sel dari sistem pertahanan tubuh untuk berfungsi maksimal mengalahkan semua sel kanker. Haleluya. Saudaraku, Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa untuk saudara yang saat ini sedang mengalami stroke. Saudaraku, untuk saudara yang sedang mengalami stroke, kalau tangan saudara masih bisa digerakkan, letakkan pada kepala saudara. Mungkin cuma satu tangan kanan atau tangan kiri, letakkan di kepala saudara. Bapak, aku berdoa untuk teman-teman umatmu yang sedang stroke. Aku minta bila kuasa darah Yesus membasuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar rohmu menjamah umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pembuluh darah yang mati, dalam nama Yesus, pembuluh darah yang tersumbat, dalam nama Yesus, aku perintahkan pembuluh darahnya menjadi normal kembali dalam nama Yesus. Roh kematian, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh umat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap sel-sel yang mati di otaknya dan seluruh tubuh, dalam nama Yesus, aku perintahkan pulih kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian-bagian tubuh yang lumpuh, tangan atau kaki, dalam atau badan, dalam nama Yesus, aku perintahkan menjadi sembuh dan bisa berfungsi kembali. Haleluya. Saudara, Tuhan menggerakkan saya berdoa untuk saudara yang punya masalah dengan pendengaran. Letakkan tangan saudara atas telinga saudara. Bapa, aku berdoa buat umatmu yang telinganya mengalami gangguan pendengaran atau tidak bisa mendengar sama sekali. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar rohmu bekerja di dalam tubuh umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat umat Tuhan tuli, yang ingin membuat umat Tuhan mengalami gangguan pendengaran, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi sekarang juga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kepada telinga yang rusak, dalam nama Yesus, aku perintahkan untuk menjadi normal kembali. Dalam nama Yesus, jadi normal kembali. Dalam nama Yesus, telinga yang tuli, aku perintahkan bisa mendengar kembali dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih saudara, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, saudara, saya minta kepada saudara yang menyaksikan tayangan ini mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur dengan bahasamu. Saudara yang tadi sudah mengarahkan tangan ke tayangan ini mengucap syukur. Mengucap syukur. Katakan seperti ini saudaraku. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kepadamu sebab oleh bilur-bilurmu dan oleh kuasa Roh Kudus aku sudah disembuhkan. Kalau saudara saat ini sedang tadi mengalami kanker, katakan, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu oleh bilur-bilurmu dan oleh kuasa Roh Kudus aku sudah sembuh dari penyakit kanker. Saudara yang tadi didoakan karena stroke, katakan, Tuhan Yesus, aku bersyukur oleh bilur-bilur Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus aku sudah sembuh dari stroke. Saudara yang mengalami gangguan telinga, katakan, Tuhan Yesus, aku bersyukur oleh bilur-bilur Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus aku sudah bisa mendengar. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, percayalah, oleh bilur-bilur Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus saudara sudah disembuhkan. Amin. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Bagikan tayangan ini kepada teman-temanmu biar mereka juga boleh mengalami jamahan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.